Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini untuk kembali kita mengkaji salah satu kitab yang penuh berkah, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan melalui majlis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dari kitab ini terakhir masih berkaitan dengan hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam bab tentang ikhlas dan tentang menghadirkan niat. Itu hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, dan telah kita bahas syarah atau penjelasan dari kalimat innamal a'malu binniyat dan juga kalimat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Arti dari hadis ini adalah sesungguhnya amal-amal itu sah dan tidaknya, diterima dan tidaknya, juga berpahala dan tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tergantung kepada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena niat manusia di dalam beramal itu berbeda-beda keadaannya. Berbeda-beda keadaannya. Ketika ada dua orang misalnya beramal dengan amalan yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Akan tapi apa yang didapatkan oleh masing-masing dari dua orang ini bisa sangat jauh sekali perbedaannya. Dan yang menentukannya adalah niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, oleh karena itulah hendaklah kita senantiasa mengingat hadis ini agar kita senantiasa bisa mengupayakan keikhlasan di dalam hati kita ketika kita beramal, karena amal-amal itu sangat ditentukan oleh apa yang kita niatkan di dalam hati. Dan telah kita sebutkan juga pembahasan yang berkaitan dengan niat, bahwa niat itu atau pembahasan yang berkaitan dengannya itu ada dua sisi atau dua macam. Yang pertama berkaitan dengan niyatul amal.
niat beramal. Kemudian yang kedua, dari sisi niyatul ma'mulilahu, niat untuk siapa amal itu dilakukan. Niat untuk siapa amal itu dilakukan. Nah, pembahasan yang kedua inilah yang berkaitan dengan ikhlas. Karena ikhlas itu artinya beramal untuk Allah. Ya, adapun pembahasan yang pertama yaitu niyatul amal, ini terkait dengan fungsi niat. Setelah kita bahas bahwa fungsi niat itu apa? At-tamyiz, membedakan. Membedakan sebagian amal dari sebagian yang lain. Membedakan sebagian amal dari sebagian yang lain. Dan dalam hal ini, maka fungsi niat itu ada dua macam. Tamyizul ibadat ba'diha an ba'din, membedakan sebagian ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti membedakan ibadah wajib dengan sunnah. Contohnya membedakan sholat sunnah dengan sholat fardu. Sholat sunnah fajar dengan sholat fardu fajar misalnya. Bagaimana membedakannya? Itu dengan niat. Membedakan sedekah dengan zakat. Itu dengan niat. Dan yang lain. Kemudian yang kedua adalah fungsi niat di sini membedakan tamyizul ibadat anil adat. Membedakan ibadah dari adat. Membedakan perbuatan ibadah dan perbuatan dari perbuatan adat. Itu perbuatan yang biasa, yang bukan termasuk kategori ibadah. Kita contohkan pada pertemuan yang lalu, membedakan antara mandi wajib dengan mandi biasa. Ya. Mandi junub dengan mandi biasa. Mandi untuk menyegarkan badan, mandi untuk membersihkan badan. Atau misalnya membedakan mandi sunnah seperti ketika kita akan melaksanakan sholat Jumat misalnya dengan mandi biasa. Ini juga dibedakan dengan niat. Maka niat memiliki fungsi ya at-tamyiz, membedakan sebagian amal, membedakan sebagian aktivitas dengan aktivitas yang lain. Baik, kemudian yang berikutnya yang belum kita bahas adalah kalimat berikutnya yang sesungguhnya ini hanya sekedar contoh saja. Itu berkaitan dengan hijrah. Di dalam hadis ini Nabi SAW kemudian bersabda, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai." Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, atau untuk seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Nah, penyebutan hijrah di sini, ini sebetulnya contoh di dalam amal. Contoh di dalam amal. Ya, maka pembahasan yang berkaitan dengan niat tidak hanya di dalam masalah hijrah saja, tapi juga mencakup amal-amal yang lain. Maka sebagaimana hijrah ya harus ikhlas seseorang di dalam melakukannya, begitu juga amal-amal yang lain.
begitu juga sholat, begitu juga puasa, begitu juga zakat, sedekah, haji, menuntut ilmu, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang soleh, apalagi amalan-amalan termasuk ibadah, maka itu hendaklah diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi penyebutan hijrah di sini sebagai contoh di dalam beramal yang diwajibkan bagi seseorang untuk ikhlas di dalam melakukannya. Nah, akan tapi kita bahas syarah yang berkaitan dengan kalimat ini, merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kalimatnya ini menyebutkan macam-macam manusia di dalam berhijrah. Bahwa mereka berbeda-beda di dalam hijrahnya. Di antara mereka atau yang pertama dari mereka yang berhijrah itu yaitu orang-orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Berhijrah dalam pengertian berpindah, ya. Karena hijrah itu nanti kita juga akan bahas. Artinya adalah al-intiqal min makanin ila makan, atau al-intiqal min daril kufri ila daril Islam. Hijrah itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau berpindah dari negeri Islam ke negeri kufur. Ini arti dari kata hijrah. Nah, di antara manusia yang melakukan hijrah ini ada orang-orang yang pertama adalah mereka yang berhijrah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Artinya mereka yang berhijrah dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya artinya berhijrah ikhlas karena Allah dalam rangka mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang diperintahkan olehnya. Maka mereka orang-orang yang berhijrahnya karena apa yang disebutkan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang ikhlas di dalam berhijrah. Begitu juga tentu saja sebagaimana telah disebutkan contoh orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berhijrah untuk mendapatkan dunia. Untuk mendapatkan dunia. Itu berhijrah untuk mengumpulkan harta. Mendapatkan bagian dari bagian-bagian dunia, bukan di dalam rangka mentaati Allah dan Rasul-Nya, bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi yang menjadi tujuan dan ambisinya itu adalah dunia, adalah harta. Ya.
Kemudian yang ketiga adalah orang yang berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya, berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Yang tadi disebutkan keliru sepertinya. Hijrah itu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dengan niat atau maksud menikahi seorang perempuan. Menikahi seorang perempuan. Maka disebutkan di dalam hadis ini fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan. Ya, artinya hijrahnya ya itu tidak kepada Allah dan Rasulnya, tapi kepada apa yang dia berhijrah untuknya. Nah, di kalimat yang kedua ini fahijratu ila ma hajara ilai, di sini tidak disebutkan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi tujuan dari hijrahnya tersebut. Ya, maksudnya begini, tidak disebutkan fahijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tidak sebagaimana orang-orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya disebutkan fahijratu ilallahi wa rasul, ada pengulangan begitu ya. Adapun yang kedua dan yang ketiga yaitu orang yang berhijrah untuk dunia atau untuk seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hanya disebutkan dengan ya dengan domirnya saja, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, dan padanya terdapat isyarat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada yang mengatakan karena kalau disebutkan terlalu panjang gitu. Kalau disebutkan fahijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan ada juga yang mengatakan ya tidak disebutkan secara lengkap seperti itu karena tujuan-tujuan yang lain di dalam beramal selain tujuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan-tujuan yang rendah sehingga tidak pantas untuk disebutkan. Ya. Jadi maksud tidak disebutkannya dua hal itu sebagai bentuk ihtiqaran, sebagai bentuk penghinaan, sebagai bentuk perendahan. Ya, kenapa? Karena semua niat yang bukan karena Allah, maka itu adalah niat yang rendah, niat yang hina. Niat yang rendah, niat yang hina. Karena ia adalah niat yang rendah, karena ia ada niat yang hina, maka dia juga akan menghinakan pelakunya, akan merendahkan pelakunya, dan akan menjadikan amalannya itu juga ya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadah, amal kebaikan, amal ketaatan itu sejatinya bisa menjadikan kita mulia di sisi Allah. Bisa menjadikan kita memiliki kedudukan di sisi Allah. Bisa memuliakan kita, menjadikan kita terhormat. Memiliki kedudukan yang tinggi. Akan tapi syaratnya apa? Hendaklah ibadah itu, amalan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akan tapi jika amal itu ya sebagus apapun, sebaik apapun kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah itu tidak akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan akan menghinakan kita, merendahkan kita di dunia maupun di akhirat. Dan ini
ya mencakup semua amal dan ibadah yang kita lakukan. Hendaklah kita bermujahadah, hendaklah kita bersungguh-sungguh ketika kita beramal dengan amalan apapun, bahkan sekecil apapun, apalagi amalan yang besar, bermujahadahlah kita, bersungguh-sungguhlah kita di dalam apa? Menghadirkan niat yang ikhlas di dalam hati kita. Agar amalan itu benar-benar mendatangkan keutamaan bagi kita. Benar-benar menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar amalan itu juga mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita. Ya. Karena ikhlas itu ya, di antara cara yang sangat utama supaya kita mendapatkan keberkahan dari semua yang kita lakukan. Jadi sebab keberkahan itu diantaranya adalah ikhlas. Ya, adalah ikhlas. Ya. Berkah dalam arti banyaknya kebaikan, ya, tetapnya kebaikan, terus menerusnya kebaikan. Itu akan didapatkan dengan apa? Dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ya, makanya kita saksikan, kita lihat misalnya. Ya, kenapa perkataan orang-orang soleh, perkataan para ulama, perkataan orang-orang salaf, ya, terutama di masa dulu, itu berkah. Itu berkah. Sampai sekarang setelah ratusan tahun, bahkan ya, lebih dari 1000 tahun, perkataan mereka itu terus-menerus diulang-ulang, dibaca, menjadi kebaikan, bahkan sampai kepada kita di zaman sekarang ini. Ya. Padahal dari perkataan-perkataan mereka itu ya hanya perkataan-perkataan yang pendek saja, bukan perkataan yang banyak. Karena mereka mengatakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi keberkahan. Ya. Makanya di antara mereka ada yang mengatakan kalamu salaf qalil katsirul barokah. Perkataan orang-orang salaf itu, orang-orang salafus saleh itu sedikit tapi banyak keberkahannya. Wa kalamul khalaf katsir qalilul barokah. Dan perkataan orang-orang ya belakangan itu banyak tapi sedikit keberkahannya. Tapi sedikit keberkahan. Ya. Dan diantara yang menjadikan keberkahan dari perkataan mereka itu adalah keikhlasan di dalam hati mereka ketika mereka mengamalkan. Ya. Al-Imam Malik ketika mengarang kitab hadis, ya, yang sangat terkenal, yaitu kitab Al-Muwatta. Yang ketika kitab ini ditulis, maka ia adalah kitab hadis paling sahih. Sebagaimana dinyatakan oleh sebagian para ulama. Kitab paling sahih itu kitab Muwatta. Ya, dan kitab Muwatta ini, kitab hadis Muwatta ini sebelum kitab Sahih Bukhari. Setelah datang Sahih Bukhari, para ulama kemudian mengatakan bahwa kitab hadis paling sahih adalah Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari. Tapi sebelum itu, nah, karena Imam Malik ini adalah ulama yang ya tingkatannya di atas Imam Bukhari tentu saja. Dan sampai saat ini kitab Muwatta ini dibaca oleh kaum muslimin sampai saat ini. Ini menunjukkan apa? Barokah, menunjukkan keberkah. Dan di zaman itu, di zaman Imam Malik itu sudah banyak para ulama yang menulis kitab-kitab hadis seperti yang ditulis oleh Imam Malik. Sehingga ketika Imam Malik menulis kitab ini, dikatakan kepadanya, mengapa engkau menulis kitab ini? Sudah banyak kitab hadis yang seperti ini. Muwatta'at itu kitab-kitab hadis itu sudah banyak. Apa jawab Imam Malik? Sehingga menjadi perkataan yang terkenal, maka nalillahi baki. Apa yang dipersembahkan untuk Allah, maka dia akan langgeng. Maka dia akan langgeng. Apa yang dipersembahkan untuk Allah, maka kebaikannya itu akan terus-menerus, akan langgeng. Dan terbukti, ya, kitab Muwatta Imam Malik masyhur, terkenal sampai kepada kita di zaman sekarang ini. Sementara kitab-kitab yang lain
mungkin tidak pernah kita dengar. Termasuk kitab ini, Riyadhus Shalihin. Ini menunjukkan keberkahan. Kitab hadis banyak. Tapi kitab Riyadhus Shalihin ini, karya Al-Imam An-Nawawi ini, adalah salah satu kitab hadis yang paling populer. Bahkan para ulama mengatakan, hampir di setiap rumah kaum muslimin ada kitab ini, Riyadhus Shalihin. Ya, itu kalau di Arab, ya, nggak tahu kalau di sini, di Indonesia. Para ulama sering mengatakan begitu. Setiap rumah umat Islam pasti ada kitab Riyadhus Shalihin. Menunjukkan keberkahan. Ya. Bahkan ada di antara kitab-kitab para ulama itu yang kitabnya itu sangat tipis begitu ya. Bahkan mungkin pengarangnya itu tidak cukup terkenal, artinya biografi profilnya itu tidak cukup terkenal, tapi kitabnya masyhur luar biasa. Dan mungkin itu adalah satu-satunya kitab yang dikarang olehnya. Di antaranya kitab Nahwu. Kitab apa? Kitab apa? Jurumiyah. Ya. Karya Al-Imam Muhammad bin Muhammad As-Sinhaji. Itu kan Ibnu Ajurum itu tidak dikenal memiliki kitab yang lain kecuali kitab ini. Tapi keberkahannya luar biasa. Dan ada kisah yang dinisbatkan kepada beliau ketika beliau selesai menulis kitab itu. Ini disebutkan dalam sejumlah syarah, tapi ya wallahu alam benar atau tidak, tapi disebutkan dalam sejumlah syarah kitab Jurumiyah. Ketika beliau selesai menulis kitab itu, dia datang ke pantai, kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau saya menulis kitab ini ikhlas karena Engkau, saya akan lemparkan kitab ini dan jadikanlah dia tidak basah. Tapi kalau saya tidak ikhlas dalam mengarang kitab ini, saya akan lemparkan kitab ini ya dan jadikanlah dia basah. Kemudian dilemparkan katanya ke lautan dan kitabnya tidak basah. Ada kisah seperti itu. Ya. Nah, kitab Jurumiyah. Siapa yang tidak mengenal kitab Jurumiyah? Ya, banyak dari para penuntut ilmu yang ketika mereka mulai mempelajari ilmunya, ini memulai dengan kitab ini, kitab Ibnu Ajurum. Ya, kitab yang lain juga misalnya Baikunia yang kita pelajari di pesantren itu, kitab Mustalah Hadis, tipis. Ya. Toha, siapa namanya? Toha bin Muhammad. Ada khilaf bahkan dalam namanya, menunjukkan pengarang itu tidak terkenal, tapi kitabnya terkenal. Juga menunjukkan keberkahan. Ya, kemudian kitab-kitab yang lain banyak sekali. Kitab misalnya di Fikih Hambali misalnya Al-Khiraqi yang kemudian disyarah oleh Ibnu Qudamah itu menjadi kitab Al-Mughni. Itu juga kitab tipis, tapi kemudian disyarah oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjadi berjilid-jilid ya dan terkenal syarahnya. Tapi matan Al-Khiraqi itu sendiri itu adalah kitab yang ya tipis dan satu-satunya itu kitab yang ditulis oleh pengarangnya itu. Tapi ini contoh-contoh hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu dan kita ingin mendapatkan keberkahan darinya, ini poinnya ya. Berusahalah kita ikhlas di dalam melakukannya. Apapun itu. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan. Ya, sekecil apapun yang kita lakukan. Seorang guru ketika dia mengajar, ingin ilmunya itu bermanfaat, berkah ya. Kemudian ketika dia mati, ilmunya itu terus diamalkan oleh murid-muridnya, diajarkan lagi, sehingga menjadi pahala yang terus mengalir kepadanya ketika dia sudah mati. Maka berusahalah bersungguh-sungguh ikhlas di dalam mengajarkan ilmu itu. Ya. Ketika seorang bersedekah juga demikian, apapun yang kita lakukan, duduk di majelis ilmu juga. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu ini, berusahalah kita ikhlas di dalam melakukannya. Duduk di majelis ilmu, mendengar, menulis, menghafal dan seterusnya. Ya, ingat perkataan Imam Malik itu, maka nalillahi baki. Jadi ingin keberkahan itu kita tidak usah ya kita pergi ke sana, pergi ke sini nyari berkah gitu ya.
mencari keberkahan. Justru dengan ikhlas itu kita akan mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Ya. Dan ini tidak hanya berkaitan dengan amal-amal ibadah saja. Bahkan amalan-amalan dunia pun, ya, jika kita ingin berkah, mendapatkan keberkahan darinya, maka niatkan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdagang, bekerja, ke kebun, ke kantor, ke toko misalnya. Ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka darinya insya Allah juga akan mendapatkan keberkahan. Selain keberkahan, sebab-sebab keberkahan yang lain, ya. Berusaha untuk membatasi dengan yang halal, karena yang berkah itu adalah yang halal saja. Ya. Begitu juga jangan sampai melupakan kita dari kewajiban kepada Allah Subhanahu. Perkara-perkara dunia itu juga bisa mendatangkan kemanfaatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Di antaranya dengan adanya niat yang benar, niat karena Allah, niat ibadah di dalam kita melakukannya. Maka dahsyat sekali, ya, kalau kita bicara tentang niat, bicara keikhlasan, ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Ya, oleh karena itu Al-Imam Nawawi memulai, ya, kitabnya dengan pembahasan tentang ikhlas, memulai rangkaian dari hadis-hadis yang dicantumkan dalam kitab ini dengan hadis tentang ikhlas, sebagaimana yang juga dilakukan oleh penulis dalam kitabnya juga yang sangat terkenal, yaitu Arba'in An-Nawawiyah, ya. Dimulai dengan kitab ini juga, dimulai dengan hadis ini juga, innamal a'malu binniyat. Sebagaimana juga dilakukan oleh siapa lagi? Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari itu dimulai dengan kitab ini, dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Ya. Bahkan Imam Bukhari itu tidak membuat muqaddimah. Tidak membuat muqaddimah. Jadi muqaddimahnya itu adalah hadis ini. Mengisyaratkan tentang pentingnya niat bagi seseorang ketika dia akan melakukan sesuatu. Baik. Masih ada waktunya? Khani fidin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi apa yang disebutkan dalam masalah hijrah tadi itu contoh, ya. Ada orang yang hijrahnya ikhlas karena Allah dan karena Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan ada orang yang berhijrah karena dunia, ada orang berhijrah karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan mendapatkan pahala dari amalan hijrahnya tersebut. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini membahas tentang hijrah. Membahas tentang hijrah yang sebetulnya ini tidak memiliki kaitan langsung dengan bab yang sedang kita bahas, itu bab tentang ikhlas. Karena sekali lagi penyebutan hijrah dalam hadis ini sebagai contoh saja. Ya. Nah, beliau menyebutkan bahwa hijrah itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Ada hijratul makan, hijrah tempat. Hijrah tempat itu berarti apa? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin dulu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena Mekah pada saat itu adalah negeri syirik, negeri kufur, dikuasai oleh orang-orang musyrik, dikuasai oleh orang-orang kafir. Dan kaum muslimin di Mekah pada saat itu diganggu, tidak bisa menampakkan agamanya. Bahkan selalu mendapatkan gangguan-gangguan tadi. Ketika mereka ingin beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka pun hijrah dari Mekah pada saat itu ke Madinah. Ya. Nah, dan hijrah ini tetap berlaku, hijrah tempat ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Nanti akan ada hadis ya, yang juga berkaitan dengannya.
Nah, maka termasuk di antara bentuk hijrah di zaman sekarang adalah jika seorang tinggal di negeri kafir misalnya, maka ya dia berhijrah ke negeri muslim. Atau dia berada di tempat yang dipenuhi dengan kemaksiatan misalnya, maka dia pindah dari tempat itu ke negeri atau tempat yang tidak seperti itu keadaannya. Ketika dia berada di tempat yang rusak, dengan lingkungan yang rusak, maka disyariatkan baginya untuk berhijrah. Ya. Nah, tentang hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam ini nanti akan ada rinciannya sebetulnya. Ada yang hijrah ini hukumnya wajib, ada hijrah yang hukumnya mustahab. Yang wajib itu seperti apa? Yang wajib itu adalah tinggal di negeri kafir dan dia tidak bisa menampakkan agamanya. Tidak bisa menampakkan agama, tidak bisa menampakkan jati dirinya sebagai muslim. Tidak bisa dengan bebas dia beribadah. Dan dia punya kemampuan untuk berhijrah. Maka hijrah untuknya wajib. Tetapi bagi orang yang tinggal di negeri kafir, dan dia masih punya kemampuan untuk menampakkan agamanya. Dia punya keleluasaan untuk beribadah, menjalankan kewajibannya. Maka para ulama mengatakan hijrah untuknya mustahab saja, sunnah. Disunahkan, ya, tidak sampai wajib. Ya, seperti misalnya ya, muslim yang sekarang berada di Eropa misalnya, di Amerika misalnya, ya, nah, mereka dalam keadaan punya kebebasan untuk beragama kan, ya, karena rata-rata negara Barat itu menganut sistem demokrasi. Ya, jadi sistem negaranya, sistem pemerintahannya itu adalah demokrasi. Kalau demokrasi itu kan bebas, ya. Jadi bukan sistem ya otoriter lah, yang mengharuskan masyarakatnya untuk menganut satu ideologi saja misalnya atau satu agama saja. Nah, apalagi di zaman sekarang ya tidak mudah ya. Artinya berpindah dari satu negara ke negara yang lain, berpindah ke warga negara itu tidak mudah. Tapi seperti itu hukum di dalam masalah hijrah tempat. Nah, kemudian dari sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebetulnya juga membahas tentang hukum melakukan safar ke negeri kafir. Safar ke negeri kafir, bepergian ke negeri kafir, apa hukumnya? Secara asal karena kita itu diperintahkan untuk hijrah, maka pergi ke negeri kafir itu secara asal tidak boleh. Ya, kecuali dengan tujuan yang benar. Maka misalnya jalan-jalan, ke mana jalan-jalan? Ke Cina misalnya. Sekedar jalan-jalan, tidak ada keperluan yang ya maslahat atau keperluan yang bermanfaat. Jalan-jalan ke Amerika misalnya. Ya, para ulama mengatakan tidak boleh. Jalan-jalan ke apalagi misalnya negeri kafir, Thailand misalnya. Ya. Nah, maka melakukan safar ke negeri kafir nanti ini ada syarat-syaratnya. Ya. Pertama adalah untuk adanya suatu keperluan, misalnya berobat misalnya. Tidak ada misalnya di negeri Islam yang yang bisa melakukan pengobatan seperti itu misalnya. Maka boleh untuk berobat. Atau mempelajari suatu ilmu yang tidak ada ilmu itu di negeri umat Islam dan ilmu itu bermanfaat. Mempelajari tentang teknologi misalnya. Bolehkah? Dibolehkan. Ya, tapi itu pun diperbolehkan bagi orang yang pertama punya ilmu. Dia punya bekal ilmu. Yang bisa menjaganya dari syubhat. Karena di negeri kafir itu akan banyak sekali fitnah-fitnah syubhat. Ya. Itu fitnah yang akan merusak kepada keyakinan, merusak kepada akidah, merusak kepada pemikiran sebagai seorang muslim. Jadi harus punya ilmu. Yang kedua harus punya din, harus punya agama yang bisa mencegahnya dari apa? Dari syubhat, dari syahwat. Karena di kafir itu syahwat banyak sekali. Kalau seorang tidak punya ilmu, tidak punya agama juga, maka dia akan terjerumus. Itu diantara syarat-syaratnya.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah hijrah amal. Hijrah amal. Hijrah amal itu mudah saja. Hijrah amal itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang meninggalkan perkara yang diharamkan atau dilarang oleh Allah. Segala bentuk maksiat, segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka kita tinggalkan. Ini hijrah apa? Amal. Yang ketiga adalah hijrah pelaku. Artinya meninggalkan seorang pelaku yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Meninggalkan pelaku maksiat misalnya. Hijratul amil namanya. Jadi ada hijratul makan, hijrah tempat, ada hijratul amal, hijrah perbuatan, itu meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan yang ketiga ada hijrah amil, yaitu meninggalkan, menjauhi ya pelaku perbuatan dosa. Nah, ini nanti ada rinciannya karena ini juga tidak secara mutlak ya. Ya. Dicontohkan di sini misalnya al-mujahir bil ma'siyah, orang terang-terangan berbuat maksiat. Nah, itu hendaklah dijauhi. Ya, bisa dijauhi untuk kepentingan dan kemaslahatan orang bermaksiat itu, bisa juga untuk kemaslahatan kita. Karena kita bisa terpengaruh oleh gitu. Ya, nah, ini nanti di luar ya mendekati misalnya orang yang bermaksiat dalam rangka berdakwah, ini lain lagi. Ya, ini lain lagi. Ya, ini lain lagi. Atau untuk kemaslahatan-kemaslahatan yang lainnya, untuk mengambil hati orang yang bermaksiat itu supaya kemudian dia bisa menerima nasihat kita misalnya. Ini di luar permasalahan itu. Jadi ada situasi dan kondisi terkadang kita harus menjauhi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Taib, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, masih di dalam bab tentang ikhlas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.